Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Carmudi. Saya guru TIK di SMA Negeri 1 Jamblang, Cirebon. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia kategori 1 gelombang 1 tahun 2023 akan melaksanakan PPL 1 aksi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana keadaannya? Sehat? Sehat. Oke. Ya, sebelumnya mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Adrian, coba dipimpin ketua kelasnya. Mari kawan-kawan, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya, sudah berdoa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita cek dulu kerapihannya ya. Coba berdiri. Kerapihannya dicek. Ya, baju yang belum dimasukkan, kemudian kalau ada sampah di bawah, silakan diambil kemudian dibuang keluar ya. Tuh. Ya, dibuang dulu ya sampahnya ya. Kalau sudah, silakan boleh duduk kembali ya. Nah, sebelumnya Bapak akan absen dulu kehadiran kalian ya. Yang pertama, Nopal Maulana Muhammad Maulana Akbar. Ya. Salman Al-Farizi, Adrian Permana, Rian Ahmad, Aisyah, kemudian Santi, Haila, Winda, Setianingrum, Putri, Niken, Hamid Irfan, Salman, Aisyah, Tresnawati, Nita Sari, Sherly, Dias, Sefrina. Ya, ada yang masih di luar? Nggak ada. Oke. Oke ya. Sebelum memulai pembelajaran tentang komputer dan komponen penyusunannya, silakan kalian berdiri dulu ya. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan bisa duduk kembali. Motivasi hari ini tentang
Your future is created by what you do today, not tomorrow. Artinya apa? Ya, masa depanmu dibuat hari ini, bukan besok. Ya, jadi kalian buat masa depannya hari ini, bukan besok atau lusa atau tahun depan. Ya, enggak, tapi hari ini. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini ada asesmen diagnostik. Ya, asesmen diagnostik. Silakan kalian bisa scan, ya. Ya, bisa scan, kemudian silakan kalian bisa isi. Bapak kasih waktu. Ya, silakan. Selanjutnya ini ada apersepsi, ya, pertemuan sebelumnya. Ya, kalian masih ingat pertemuan sebelumnya kita bahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kita bahas tentang apa? Ya, Microsoft Word sama Excel. Ngapain nih Microsoft Word sama Excelnya? Mengolah angka, apa? Membuat apa kemarin? Ya, membuat surat. Bagaimana kita membuat surat untuk 1000 atau berapa orang, ya? Jadi bisa langsung, namanya apa? Mail merge, ya, integrasi Microsoft Excel dan Microsoft Word. Oke. Nah, untuk kali ini tujuan pembelajaran kita yang nanti setelah kalian atau peserta didik dan guru berdiskusi tentang materi, ya, dan menyimak tayangan video pembelajaran, nanti peserta didik itu diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan komputer dan komponen penyusunannya, mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna, serta berbagai bentuk interaksi manusia dan komputer di tempat belajar dan diharapkan dapat diterapkan pada aktivitas sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Kemudian ini ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau IKTP, ya. Ya, yang pertama, IKTP-nya itu peserta didik mampu mengelompokkan komputer dan komponen penyusunannya di tempat belajar dan diharapkan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu mengelompokkan interaksi antara perangkat keras dan sistem operasi serta antara perangkat lunak dan sistem operasi, ya, di tempat belajar dan diharapkan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Itu indikator ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Kemudian pemahaman bermaknanya, yang pertama, peserta didik dapat memahami lebih dalam mengenal komputer dan komponen penyusunannya dan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat memahami aktivitas interaksi antara perangkat keras dan sistem operasi serta perangkat lunak dan sistem operasi. Yang ketiga, peserta didik melalui kerjasama kelompok dapat memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan yang direncanakan. Yang keempat, peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan dan dapat menyikapi segala kondisi perubahan yang ada baik di lingkungan belajar, kerja, dan masyarakat.
Yang kelima, peserta didik dengan bekal pemahaman dimensi profil pelajar Pancasila diharapkan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik untuk kalian. Pada era digital saat ini, banyak kegiatan kita yang bergantung pada peralatan komputer. Nah, tahukah bahwa komputer bisa membantu kegiatan kita karena adanya sistem komputer yang dibentuk dari komponen-komponen. Bagaimana kerja dari sistem komputer? Ada yang tahu? Ya, boleh. Namanya siapa? Oh, ya Aisyah. Ya. Jawabannya apa Aisyah? Ya, hardware, software, dan brainware. Beri aplaus untuk Aisyah. Ya. Yang lain? Ya, boleh Akbar. Ya, tadi udah disebutin ya, boleh lah. Tepuk tangan untuk Akbar. Terus? Ya, boleh. Niken? Ya, input, proses, dan output. Ya, tepuk tangan untuk Niken. Nah, ya, jadi nanti kita belajar bagaimana sistem komputer itu komponen di dalamnya seperti apa. Ada hardware, ada software, kemudian brainware. Ya, oke. Nanti, ya. Ini pokok pembahasan kita kali ini. Nanti kita akan belajar komputer dan komponen penyusunannya. Yang kedua, interaksi antara perangkat keras dan sistem operasi, serta perangkat lunak dan sistem operasi. Nah, nanti langkah-langkah pembelajarannya seperti ini. Nah, nanti kalian silakan kalian mengamati video yang Bapak putarkan, ya. Kemudian setelah itu kalian akan dibuat kelompok, ya. Nah, nanti kalian diskusikan, kemudian kita tanya jawab, ya. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa mengerjakan LKPD, ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi kalian mengerjakan masing-masing. Oke, kemudian baru ada penilaian hasil belajar. Nah, nanti sumber belajarnya dari mana? Sumber belajarnya, nah ini ya, bisa kalian buka buku informatika, bisa di internet ya, bisa dibuka. Kemudian ada bahan ajar, ya. Kemudian sumber lainnya yang relevan. Ya, ini penilaian pembelajarannya, ada asesmen diagnostik, ya, kemudian asesmen formatif, sikap, pengetahuan atau formatif, dan keterampilan, ya. Ya, jadi, nah ini pembelajaran kita yang pertama, komputer dan komponen penyusunannya. Nah, silakan nanti kalian bisa menyimak video berikut ini. Contoh perangkat input. Coba. Kalau ini apa namanya? Apa tadi? Like pen. Nah, like pen. Kalau ini? Nah, mikrofon. Ini? Joystick. Digital pad ya. Bagus. Ini? Keyboard. Kamera. Oke. Ya, itu contoh dari perangkat input. Nah, ini ada perangkat output. Coba. Siapa yang bisa menyebutkan? Ini ada contoh perangkat output. Ayo. Ya, boleh. Nopal. Proyektor. Ya. Proyektor, ada speaker, monitor, dan printer. Oke. Nah, Bapak mau nanya nih. Kalau misalnya ini kan printer nih ya. Ya. Printer. Nah,
Kalau printer kan biasanya kalian untuk ngeprint kertas saja. Nah, kalau misalnya ngeprintnya besar, lebar, pakainya apa? Printer apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kayak semacam kita mau ngeprint spanduk atau baliho. Ya, ya, betul. Tepuk tangan. Ya, pakai plotter ya. Ya, itu bisa untuk ngeprint spanduk. Jadi kalau yang besar-besar pakainya plotter namanya, bukan printer ya. Oke. Nah, ini ada contoh proses device atau alat pemroses. Ya. Coba ya. Yang sebelah sini, Neng, coba sebutin. Ini namanya apa? Namanya apa? Nah, motherboard. Ini apa namanya? RAM. Ini sound card. Kalau ini prosesor. Ini ya, itu VGA atau biasa dikenal GPU ya, bukan gosok pijat urut ya. Tapi GPU-nya adalah untuk keluaran ya, tampilan. Oke. Itu untuk proses device. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis komputer. Jenis komputer yang pertama ada mikrokomputer. Tahu ini lambang apa? Raspberry. Satunya Arduino. Ya, itu contoh dari mikrokomputer. Nah, yang kedua ada personal komputer. Nih, personal artinya yang kita pakai sehari-hari ya. Komputer pribadi. Contohnya apa? Laptop, betul. Kemudian komputer desktop. Ini contohnya. Kemudian ada mini PC. Ya, mini PC itu contohnya ada NUC, NUC. Ya, itu produk dari Intel. Nah, kemudian yang selanjutnya ada komputer mainframe. Nah, ini bentuknya seperti ini. Komputer mainframe. Kemudian ada superkomputer, ya. Jadi inilah satu ruangan ya isinya komputer. Oke, itu untuk materi kita yang pertama. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya, boleh. Ada yang ditanyakan enggak? Ya, boleh. Kenapa sih kalau komputer itu suka panas atau ngeheng? Oh, suka ngeheng. Ada yang tahu kenapa komputer kadang kalau kita pakai itu suka ngeheng atau panas? Nah, ada yang tahu? Oke, Akbar, gimana, Bar? Karena kondisinya tuh sangat tinggi atau panas, seperti CPU-nya tuh kayak overheat gitu pas overheat, jadi makanya nge-lag. Jadi komputer sengaja untuk kayak diberhentiin dulu gitu, makanya nge-hang. Oh iya. Lebih yang normal. Ya, jadi ya betul dikatakan Akbar bahwa pada saat komputer dengan suhu yang tinggi itu kadang biasanya dia ngeheng atau nggak bisa diapa-apain lah bahasa kitanya. Oke. Terus ada yang berpendapat lain? Boleh. Caranya ngatasinnya tuh? Nah, bagaimana cara ngatasi untuk biar nggak ngeheng? Biar nggak sering hang, boleh? Nopal gimana? Ganti RAM, Pak. Ganti RAM, wah bisa. Ada lagi? Pak, ganti liquid cooling. Ganti liquid coolingnya, boleh. Apalagi? Sistem pendinginnya diubah. Sistem pendinginannya diubah. Apalagi? Suhu ruangannya tidak boleh panas. Oh, suhu ruangannya tidak boleh panas. Artinya suhu ruangannya ada AC-nya ya. Nih yang sebelah sini.
Oke, yang lain ada lagi? Ya. Fungsi utama sistem komputer Fungsi utama sistem komputer itu. ada yang tahu? Ya. Yaitu sistem komputer untuk membantu pengguna dalam menjalankan berbagai tugas seperti pekerjaan sehari-hari hingga Untuk membantu pekerjaan sehari-hari, boleh. Terus? Oke, udah?
Nah, sekarang kegiatan berikutnya adalah kalian bentuk kelompok. Silakan berkelompok ya. Nanti satu kelompok satu baris saja ya. Ini satu kelompok, dua kelompok, tiga kelompok. Kita buat menjadi 5 kelompok ya. Nanti LKPD-nya Bapak bagikan ya. Ya, ini LKPD-nya ya. Silakan kalian berdiskusi, dijawab LKPD-nya ya, diisi. Silakan presentasikan. Kesimpulan Kesini. yang Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dipresentasikan. Geser aja. Nah, ya, nggak apa-apa. Kesimpulannya adalah jika kita melihat perbandingan dari semua perangkat yang sudah didiskusikan, yang paling sering digunakan adalah laptop. Dikarenakan bentuknya yang kompak serta pengguna portable serta banyak digunakan oleh perusahaan untuk karyawan mereka di kantor dan juga perawatannya yang mudah serta mudah didapat dan laptop juga memiliki stabilitas tinggi tapi kompak. Barangkali ada yang ditanyakan? Dari poinnya terus silakan tanyakan. Dari poin laptop, yang laptop. Di kertas satunya. Nah, tentang laptop. Untuk aksesibilitasnya gimana ya? Cok.
ada yang tanyain? Sekian dari presentasi kami, ada yang ingin ditanyakan? Ah, silakan. Di sorot tuh. Terus, jangan ke atas-atas. Nah, Fleksibilitasnya apa? aksesibilitasnya gimana laptop tuh? Ya. Nih, ini. Ada nggak? Aksesibilitas. Saya ini Hah? Ini nih. aksesibilitas dari laptop tersebut adalah laptop atau komputer pribadi memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang tinggi. Mereka dapat digunakan di berbagai lokasi seperti kantor, rumah, atau tempat umum dengan koneksi internet. Hal ini memungkinkan kolaborasi secara real time dengan orang-orang yang berada di lokasi yang berbeda. Apakah ada yang Oke. Yang lain ada yang ditanyakan lagi? Itu kan banyak ya poinnya. Noval? Oh itu, silakan dikasihkan mic-nya. Izin bertanya, kalau produktivitas laptop itu sendiri itu bagaimana? Ya. Plus lagi. Yang lain? Jika tidak ada, saya akan tutup presentasi ini. Ya. Dan sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan coba melakukan penilaian pembelajaran. Silakan kalian bisa scan lagi ya. Ini penilaiannya menggunakan Wordwell ya. Silakan kalian bisa scan barcode di depan. Langsung aja. Diisi ya, waktunya sebentar. Ada 5 pertanyaan. Di scan. Nggak ada, Pak. Iya, soalnya begitu ya. Udah belajar kan? Next. Nah. Dapatnya berapa ya? Ada skornya ya. Dapat skornya berapa ya? Dapat berapa kan? 4/5. Oh, berarti 90 lah. Gampang kan? Dapat berapa? 4. Dapat berapa, Neng? Diklik aja itu, klik. Nah itu dijawab. 3 dari 5, Pak. Silakan berdiri. Simpulkan materi pembelajaran kita hari ini itu apa sih?
Tadi kita belajar tentang interaksi dari komputernya, lalu ada itu tentang software, ada hardware, segala macamnya. Lalu kita tadi ada pemahaman tentang materinya, lalu juga pemahaman itu tentang perangkat apa yang cocok untuk kita Ya. kita gunakan di sehari-hari. Siap. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke ya, tepuk tangan untuk Akbar. Yang lain coba Keira simpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Dari Kei. Jadi tadi kita itu belajar tentang perangkat-perangkat yang digunakan sehari-hari, terus juga apa namanya tuh kayak penggunaan apa kayak aksesibilitas tentang laptop itu apa aja, terus kalau apa komponen dalam komputer tuh ada hardware, software, sama brandware. Gitu. Ya. Oke ya, aplaus buat Keira. Ya. Jadi pembelajaran kita kali ini tentang komputer dan komponen penyusunannya, di mana kita belajar bagaimana mengetahui apa sih itu hardware komputer, apa sih itu software komputer, apa sih itu brandware, kemudian bagaimana sih perangkat input itu untuk apa, perangkat output itu untuk apa, kemudian perangkat pemroses itu untuk apa. Nah, itu sudah kita pelajari ya. Nah, kemudian interaksi dengan antara manusia dan komputer. Nah, kita sudah belajar interaksi manusia dengan komputer dan sistem operasi dengan komputer. Nah, ya. Nah, kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang apa sih yang namanya sistem operasi. Nah, ya, nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita selesai ya. Nanti kita tutup doa oleh ketua kelas. Maka ketua kelas kita tutup. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.